dengan judul Kehidupan Manusia, Masa Lampau, Masa Sekarang, dan Masa yang akan datang. Ketika telah hidup di sebuah perkampungan, sekelompok masyarakat yang pada zaman itu mereka masih dalam primitif terkait dengan budaya. Karena kebedakan, dia menderita karena Injil belum masuk dalam kehidupan. Dia menderita karena selalu hidup dengan kebiasaan. Dia menderita karena beban yang sebentar ini masih berada di atas pundaknya. Kita sudah tahu bahwa tifa adalah salah satu alat budaya Papua, dan tifa ini tidak asing lagi untuk dikenal. Tetapi tifa ini dipergunakan pada manusia pada masa lampau dalam sebuah acara pesta adat. Tetapi juga tifa ini sangat berfungsi ketika sekelompok masyarakat sedang berkumpul duduk bersama untuk menyepakati sebuah perang yang hendak dilaksanakan. Maka tifa ini tidak asing, merupakan satu alat budaya Papua. Merupakan benda budaya bagi orang Papua, dan ini sangat berfungsi sekali bagi kita, khususnya bagi orang Papua dalam mencukupi kebutuhan keluarga, dan ini sangat berfungsi untuk pergi mencari nafkah. Dan itulah kehidupan manusia pada masa lampau dan selalu terkait mereka dengan budaya adat istiadat. Panah juga adalah salah satu benda atau alat budaya Papua, dan panah ini dipergunakan pada zaman itu untuk mencari nafkah. Tetapi juga panah ini merupakan senjata yang ampuh bagi orang Papua ketika dalam perang suku, dan panah ini dipergunakan bagi orang-orang pada zaman itu belum mengenal Injil Kristus. Maka panah ini sangat erat sekali dengan kita orang-orang Papua, yang merupakan sebuah senjata yang ampuh bagi kita orang Papua. Tombak
Tombak juga adalah salah satu alat atau benda budaya Papua, dan tombak ini dipergunakan pada zaman itu juga untuk mencari nafkah, tapi juga tombak ini merupakan senjata yang ampuh bagi orang Papua pada zaman itu, dipergunakan dalam perang-perang suku. Ketika Injil masuk, maka tombak dan panah ini dipergunakan untuk menghadang hamba Tuhan yang hendak membawa Injil masuk dalam sebuah kampung peradaban. Penokok sagu takasing, sebuah benda budaya Papua yang dipergunakan oleh masyarakat pribumi Papua untuk mencari nafkah ketika kehidupan manusia pada masa lampau. Kehidupan mereka hanya untuk menokok sagu, dan itulah makanan pokok bagi orang-orang Papua adalah sagu, dan inilah kehidupan manusia pada masa lampau, masing-masing dengan tradisi, adat, istiadat, dan budaya yang terus mewarnai kehidupan mereka ketika terang Injil Kristus belum ada. Itu juga adalah salah satu benda budaya Papua. Dan ini sangat identik dengan kita sebagai masyarakat Papua. Dan tritun ini dipergunakan sebagai salah satu tanda bunyi bagi masyarakat Papua pada masa lampau. Ketika mereka mendengar bunyi tritun, berarti mereka berkumpul sebab ada hal penting yang harus disampaikan. Untuk itu tritun ini sangat berfungsi untuk masyarakat Papua. Lagu ini menceritakan, mengisahkan tentang sepasang gunung merpati yang adalah Roh Kudus ketika masuk dan angkat seluruh beban kehidupan manusia pada masa lampau, mengambil mereka dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Sepasang merpati merupakan Roh Kudus. Mereka mengambil terang Injil Kristus di atas negeri dan tanah ini untuk mengangkat seluruh beban, kekafiran, kekudakan kepada terang Kristus yang ajaib. Mereka disentuh, disedari dengan kuasa Roh Kudus, maka seluruh adat istiadat budaya mereka telah ditinggalkan. Mereka kembali untuk mengikut dan bersama-sama mengikut salib Kristus. Satu persatu akan disentuh dengan terang Injil Kristus. Kita bayangkan bagaimana kisah kehidupan manusia pada masa lampau di atas tanah dan negeri ini ketika mengambil kegelapan tanah Papua. Telah disidari dengan terang Injil Kristus. Ketika 1855 di bibir pantai Musnah, seluruh peradaban orang-orang Papua telah diangkat lewat terang Injil Kristus. Será Yesus.
ceritakan kepada kamu yang telah terbelenggu karena aku, kepada kamu yang masih terus berada dalam kegelapan. Marilah ikutlah bersama dengan kami kembali ke salib Kristus. Kamu akan diangkat kepada terang Kristus yang ajaib. Salib ini adalah sebuah simbol untuk kita. Kamu yang dulu akan ada dalam terang Kristus. Tinggalkanlah seluruh beban, tinggalkanlah seluruh kebiasaan. Kembalilah kepada terang Kristus. Salib ini adalah beban pelayanan. Salib ini merupakan sebuah tanggung jawab untuk kita. Mengapa kamu diam? Mengapa kamu ketawa? Tidakkah kamu tahu ketika manusia berbumi ketika dirampas dalam telan kegelapan, tapi dia Kristus, salib ini telah masuk dan merobek segalanya dan mengantarkan kamu kepada terang Kristus yang ajaib. Salib merupakan sebuah lambang sukacita dan kemenangan bagi kita. Kau telusuri gunung dan bukit, kau kusuri menjadi ladang yang indah permai. Di barisan pahlawan agung kau mendirikan jejak besar. Di atas jasadmu berdirilah gereja. Beban ini ditanggung sejak 5 Februari 1855. Siapakah yang datang untuk menolong menarik beban ini? Sudahkah Anda menyelesaikan setiap program? Apakah program yang digariskan di tengah-tengah unsur dan jemaat sudah diselesaikan atau belum? Sebuah tanggung jawab bagi kita semua untuk kembali melihat beban ini, beban penginjilan. Di sana, di belakang gunung, di hulu-hulu sungai, masih ada mereka yang terus menangis meminta pertolongan. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Mereka yang ada di balik gunung, mereka yang ada di hulu sungai, tidak ada tempat lain selain Engkau. Kristus. Ini merupakan sebuah tanggung jawab iman bagi kita semua. Membawa kepada kami kebahagiaan yang Sebagai kekal. persekutuan wanita PWGKI Diaspora SP5 Berpujilah Engkau, dan PWGKI Simon Petrus Padipo. karena kami rindu berada dalam hadirat-Mu ya Pelayanan ini merupakan sebuah tanggung jawab bagi kita bersama. Adakah kita melihat ke belakang masih ada program yang belum kita kepada kami selesaikan? kasih karunia yang berasal daripada-Mu ya Bapa.
Masih adakah pelayanan kita untuk menyentuh hati orang-orang yang masih membutuhkan firman Tuhan? Kita boleh bersama-sama untuk melihat sebuah tanggung jawab untuk menarik beban ini. Sebab beban pelayanan ini sangat berat bagi kita bersama-sama. Terang Injil Kristus telah masuk dan membuka seluruh peradaban orang-orang Papua. Tinggalkan seluruh kebiasaan budaya adat istiadat dan kembali kepada terang Kristus yang ajaib. Lewat beban pelayanan ini, mari kita bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita mengangkat pelayanan ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Sekian dan terima kasih. Kalau